pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya di mana terdapat part 1 sampai part 3. Ya, pada pertemuan ini kita akan membuat areanya. Kemarin kan kita sudah membuat objek yang berupa gedung dan pohon ya. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat areanya di mana nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Ya, jadi nanti gedung itu akan kita letakkan di area pegunungan seperti ini nanti. Caranya pertama ini kita hide dulu saja. Saya akan memulai dari awal. Pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan cara klik kanan pada area kanan atas ini, kita pilih new collection. Nah, setelah kita pilih new collection, maka otomatis akan tampil collection 5. Sekarang akan kita rename terlebih dahulu menjadi area pegunungan misalkan. Setelah seperti ini, nanti kita perlu kamera ya, komponen kamera agar kita bisa melihat seperti apa hasil rendernya nanti. Untuk mudahnya kita copy saja dari kamera yang ada di collection gedung ini ya. Kita pilih kamera seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita copy. Oke, kita copy. Setelah kita copy, kita kembali ke area pegunungan tadi. Kita klik kanan di area pegunungan ini, di collection area pegunungan, kemudian kita paste sehingga muncul kamera. Baik, selanjutnya pastikan kursornya ini ya, yang bulat ini dia terdapat di center ya, atau di tengah-tengah area kerja kita. Atau cara mudahnya tinggal tekan Shift C. Shift C, nanti dia akan otomatis dia berada di tengah area kerja. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan objek, yaitu kita add mesh, kemudian kita pilih plane ya. Kita pilih plane, maka seperti ini. Setelah itu akan kita resize atau kita scale sehingga nanti besarnya akan sebesar 4 bidang ini ya, 4 area kerja ini. Kemudian kita scale saja lebih seperti ini. Oke. Setelah itu kita ke menu edit mode dengan cara menekan tab ya. Tab, kemudian kita klik kanan pada objeknya, lalu kita pilih subdivide. Setelah subdivide, kita klik menu subdivide-nya, kita membuat menjadi 10 misalkan, sehingga akan seperti ini. Kemudian kita subdivide lagi sehingga akan double dia subdivide-nya, maka akan seperti ini tampilannya. Kemudian kita aktifkan vertex-nya ya, vertex select ini yang di pojok kiri atas ini. Pastikan yang terpilih vertex select, bukan edge maupun face select. Jadi vertex select. Kemudian kita pilih beberapa titik yang nanti akan kita rubah sehingga dapat menyerupai seperti pegunungan. Misalkan saya akan mengambil titik di sekitar sini. Kemudian dengan cara menahan tombol shift, pilih titik-titik lainnya. Sekarang saya pertama di sini, kemudian di daerah sini ya, 1, selanjutnya di sini. Ini random saja. Ini yang di depan juga akan saya pilih di sekitar sini ya, sekitar sini, kemudian sini. Nah, setelah ada
Berapa titik ini ada 9 titik terpilih. Sebelum kita men-scale titik tadi sehingga menyerupai gunung, maka langkah selanjutnya kita perlu mengaktifkan proportional editing yang ada di atas sini ya. Jadi kita aktifkan, tanda aktif dia akan berubah menjadi warna biru putih seperti ini. Kemudian yang di proportional editornya kita pilih random sehingga nanti bentuknya akan tidak beraturan sehingga tampak natural nantinya. Jadi kita pilih random. Oke. Setelah itu tekan G. Kemudian agar lebih terarah, kita arahkan ke sumbu Z. Setelah G kita tekan Z, tarik saja kursornya, kita geser. Nah, maka tampilan akan seperti ini ya. Nah, sehingga bentuknya akan seperti ini nantinya. Nah, kemudian bisa kita edit satu-satu. Ini kan tadi kita pilih 9 titik. Sekarang akan saya modif satu-satu sehingga tidak tampak seragam, lebih tampak tidak seragam. Jadi G lagi, caranya G, Z. Saya buat lebih pendek. G, Z lagi. Baik, kurang lebih seperti ini hasilnya nanti ya. Selanjutnya kita perlu mewarnai objek ini. Caranya pertama kita resize dulu yang kolom kerja yang di bawah ini ya. Kemudian kita pilih ini shader editor ya. Pastikan shader editor terpilih. Kemudian kita tambahkan tekstur warnanya. Ke menu sebelah kanan ini kita pilih material properties, kemudian kita new, kita kasih nama misalkan gunungan. Oke. Nah, setelah kita add material warna pegunungan ini, maka otomatis di shader editornya akan muncul 2 buah modul seperti ini ya, yaitu proportional BSDF dan material output. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan beberapa modul lagi. Caranya kita tekan Shift A, di search, kita ketikkan saja tekstur coordinate. Tekstur, nah coordinate ini klik 2 kali maka akan tampil seperti ini. Tambahkan lagi modul yang lainnya, Shift A, search. Kita tambahkan yang namanya mapping. Oke. Tambahkan lagi modul, kita butuh modul yang namanya Spirit XYZ. Spirit XYZ ini. Oke, ini saya geser sedikit dulu. Kemudian yang terakhir kita tambahkan modul yang namanya color ramp ini. Oke. Kita sudah memiliki 6 buah modul ya. Jadi modul ini fungsinya nanti untuk mewarnai atau memberi warna dari objek area pegunungan ini. Selanjutnya kita hubungkan ke masing-masing modul ini agar semuanya terhubung. Yang pertama kita ke tekstur coordinate, kita hubungkan ke vektor yang di mapping, kemudian dari vektor mapping kita hubungkan ke Spirit XYZ, kemudian yang dari Spirit XYZ kita hubungkan Z-nya saja ke modul color ramp seperti ini, dan modul color ramp color kita hubungkan dengan base color. Kemudian kita bisa lihat di
di viewport shading ya. Jadi kita view-nya kita rubah ke viewport shading, maka tampilannya dia akan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita mainkan di color ramp-nya. Nah, jadi kalau color ramp-nya kita rubah, maka akan tampil seperti ini ya. Baik. Nah, sekarang kita akan menambahkan color stop lagi di color ramp. Saya tambahkan 3. Baik. 3 sehingga akan tampil seperti ini dia nanti. Di sini akan saya beri warna agak kebiruan ya. Kemudian di sininya tetap putih, dan yang di sini kita beri warna hijau. Ini terserah kalian mau merubah warna apa. Saya buat lebih gelap seperti ini, kemudian yang ini akan saya rubah warnanya jadi warna kebiruan seperti ini ya. Nah, pada mode di sebelah RGB ini ada pilihan linear, is cardinal, linear, B-spline, sama constant. Misalnya yang B-spline. Kalau yang lainnya misalkan contohnya linear, maka dia kurang halus nanti jadinya. Maka kita pilih saja B-spline seperti ini. Ini akan saya rubah sedikit lagi. Kemudian sebenarnya ini bisa kita flip color ramp ya. Nah, kalau kita flip itu maka dia akan sebaliknya. Misalkan di sini akan berubah jadi hijau. Nah, seperti ini. Yang hijau ini kita rubah sedikit. Nah, oke. Ya, kurang lebih seperti ini nanti dia hasilnya. Ini terserah kalian saja mau dimodif seperti apa. Saya kira punya saya cukup sampai di sini saja editingnya yang untuk mengedit area pegunungan ini. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mengatur ukuran gedung, pohon, sehingga akan proporsional jadinya. Pertama kita aktifkan dulu, kita unhide, kita klik tombol matanya ya di gedung dan pohon. Nah, seperti ini. Kita kembali ke solid mode dulu ya, ke viewport shading. Ini kan posisinya belum benar ya, dan ukuran terlalu besar, maka sekarang akan kita geser-geser dulu si gedungnya. Pertama gedung akan kita geser, pilih gedungnya, kemudian seperti biasa kita tekan G, lalu kita ke sumbu X ya, geser seperti ini. Oke. Yang ini sekarang klik tekan R, rotate, kemudian kita arahkan ke sumbu Z, sehingga akan bergerak seperti ini dia. Kita arahkan ke depan saja seperti ini juga sama R, lalu Z, kita rubah posisinya. Ini terserah kita ya mau letakkannya seperti apa. Kemudian sini kedua ini akan saya resize. Jadi kita pilih dua,
klik, tahan shift, kemudian tekan S dan kita perkecil. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita geser ke bawah ya, G. Ini ke sumbu Z ya, kita geser ke bawah seperti ini. Oke, pohonnya juga akan kita tekan S, lalu kita perkecil, G, kemudian Z, taruh bawah. Nah, penggunaannya kita hide dulu, tidak apa-apa, tekan G, taruh di sini, kita letakkan di sumbu Y ya, sumbu Y, G, kemudian kita letakkan di sini agar pas. Kemudian ini bisa kita duplikasi, kita perbanyak pohonnya. Caranya kita klik kanan di collection pohon 2 ini, kemudian kita bikin kita buat duplicate collection sehingga muncul pohon 2001 seperti ini ya. Kemudian kita geser saja ke sumbu X. Nah, setelah kita duplikasi sehingga menjadi beberapa gedung seperti ini dan kita atur posisi dan ukurannya, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah men-setting kamera. Jadi kita harus men-setting kamera agar hasil rendernya nanti itu sesuai yang kita inginkan. Jadi gambar apa saja yang akan masuk di kamera itu. Baik, di sini saya sudah memiliki kamera ya. Di area pegunungan tadi kan kita sudah menambahkan kamera ya. Nah, sekarang saatnya kita mengatur letak kameranya. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah kita ke view, kemudian ke kamera, set active object as kamera. Nah, jika dalam perspektif kamera maka tampilannya akan seperti ini ya. Kita bisa menekan kita bisa memilih melalui view kamera, set active object as kamera, atau kita ke icon kamera yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini kan dia masih terlalu jauh. Caranya kita dekatkan saja kameranya. Kita tekan G, lalu kita hijau ini kan sumbunya sumbu Y, maka kita tekan Y. Sekarang kita dekatkan kamera, kita dekatkan ke objeknya ya, seperti ini. Jika ini terlalu datar maka bisa kita naikkan sedikit ya kameranya, gear lagi, kita ke sumbu Z, kita ke atas kan seperti ini, kita dekatkan lagi. Maka kalau di render nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini perspektif kamera ya, nanti hasilnya akan seperti ini dia. Jadi ini adalah gambar yang masuk ke frame tadi. Untuk mengatur kamera juga kita bisa melalui menu kamera yang di sini ya. Di sebelah kanan ini ada properties kamera. Jadi bisa kita pilih apakah kita mode perspektif, fotografik, atau panoramik. Di perspektif ya, sebaiknya perspektif saja. Kita bisa mengatur focal length-nya ya, focal length-nya bisa kita perbesar nih seperti ini. Kemudian merubah posisinya melalui shift X dan Y ini seperti ini. Kalau yang clip start atau end ini untuk animasi nantinya, tapi kita belum belajar animasi dulu ya. Kalau lebih seperti ini ya hasilnya nanti. Jadi kalau kita render nanti
nanti dia akan seperti ini. Kemudian kita ke menu shading, kemudian kita render image-nya. Ini pencahayaannya belum kita atur, jadi masih secara default saja. Maka kalau kita render hasilnya akan seperti ini. Ya, seperti ini ya kurang lebih. Baik, saya kira cukup pertemuan untuk hari ini. Silahkan dicoba-coba sendiri nantinya. Jadi dasarnya seperti itu. Selamat mencoba.